Teman-teman, di siang hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dan kita sekarang udah mulai diskusi-diskusi nih. Kalau kemarin kan saya lebih banyak memperkenalkan mata kuliah itu sebenarnya mata kuliah apa dan kenapa teman-teman harus mengontrak ini. Nah, di pertemuan kali ini kita ngobrol sekitar 1 jam lagi tentang memahami perkembangan individu gitu. Kayaknya modal banget kalau kita kemarin sepakat sebagai guru yang menghadapi siswa sebagai yang merupakan individu, boro-boro mikirin dulu strategi, metode yang kekinian, yang tepat gitu. Kalau misalkan kita sendiri belum paham individunya, udah pasti semuanya bakal nggak efektif. So, hari ini kita akan sama-sama mencoba memahami individu, terutama dalam konteks perkembangan, gitu. Jadi ya, ada 2 pertanyaan sebenarnya yang akan kita jawab hari ini berkenaan dengan memahami perkembangan individu ini. Jadi, kalau kita bertanya tentang individu berkembang, kita akan selalu harus bisa menjawab apa sih perkembangan itu dan bagaimana individu akan berkembang, gitu, ya. Gue kali kau makan, pirang iya tuh baru. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya akan ingetin lagi kalau mic semuanya coba di mute dulu. Nanti kita jawab. Boleh dimulai dari sekarang sih sebenarnya bisa dicek ya, dan nanti ada waktu juga yang teman-teman bisa nyalain mic-nya supaya benar-benar kondusif perkuliahan hari ini ya. Nah, berbicara perkembangan, itu pasti kita akan dihadapkan kepada ini teman-teman, perubahan. Ya, udah pasti perkembangan itu akan selalu berkaitan dengan proses perubahan. Nah, pertanyaannya adalah selama ini kan udah sekitar 20 tahunan lah ya hidup. Pastinya banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, saya pengen minta teman-teman refleksi dulu nih di pertemuan sekarang. Silakan tuliskan atau coba diingat-ingat deh. Apa aja perubahan yang terjadi pada diri kita. Kan banyak tuh pastinya selama 20 tahun ini kita berubah. Apa aja sih perubahan yang paling berasa dari diri masing-masing ya? Apa itu perubahannya secara fisik atau perubahannya itu lebih ke sifat, emosi gitu. Yang awalnya dulu misalkan lebih banyak gampang nangis, gampang kecewa, sekarang jadi lebih ya udah biasa aja gitu. Atau hal lain lah, silakan. Saya kasih waktu teman-teman sekitar 5 menit untuk nulisin dulu apa aja perubahan yang terjadi pada diri kita. Nanti saya akan minta beberapa orang untuk membacakan atau menceritakan apa yang ditulisnya. Yuk, silahkan ya. Kalau ada yang nggak paham dengan alurnya, nanti boleh dicek atau nyalain aja mic-nya. Sekitar 5 menit, silahkan ditulis dulu.
Kita coba kira-kira kalau di kelas pendidikan sejarah lebih banyak merasakan perkembangannya, perkembangan apa nih? Masih ada sekitar 2 menit. Oke, kita coba lihat ada siapa kira-kira yang akan saya minta cerita ya. Siap-siap nanti yang pertama akan cerita tentang perubahannya itu Ahmad Mulyadi ya. Oke, Ahmad Mulyadi. Kira-kira perubahan apa sih yang paling berasa? Bagi nyalain mic-nya. Gimana ini? Oke, kalau Ahmad Mulyadi nggak nyala, aku ke Ayu deh. Ayu Hidayanti. Ayo yuk, dibacain boleh, diceritain boleh, kira-kira apa yang paling berasa perubahannya selama ini. Boleh lagi nyalain mic-nya. Baik, Pak. Saya akan menjawab. Perubahan yang terjadi pada diri saya itu terutama pada sifat yang dulunya manja, minta ini, minta itu, yang
yang selalu ingin diturutin, tapi sekarang lebih apa. Terus pada emosi juga, yang dulunya sering marah-marah, kalau minta itu harus pokoknya nangis, yang sekarang lebih menerima. Udah itu, Pak. Di usia berapa tuh mulai merasa kayak begitu? Perubahannya, Pak? Iya. Ini apa? Semenjak masuk kuliah. Semenjak masuk kuliah, berarti 17-18 tahun lah ya usianya ya. Iya, 18. Nah, yang bikin akhirnya ngebuat kamu nggak manja lagi, lebih lebih nggak emosian, itu apa biasanya? Yang bikin Ayu jadi nggak manja kira-kira apa kemarin? Kalau masuk ya suara Ayu ya. Oke. Tapi makasih Ayu udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita sekarang coba minta Sarah deh. Gimana Nona Sarah? Kira-kira apa perubahan yang terjadi selama Lebih ini? apa yang tua mencari uang, susahnya kayak apa itu, Pak. Oh, Jadi saya akan menjawab perubahan yang saya alami kan sifat dulunya mudah nangis, sekarang enggak. Dulunya mudah marah, sekarang enggak. Sifatnya dulunya manja, sekarang berpikiran dewasa. Oke. Yang bikin berpikir lebih dewasa apa? Biasanya. Apa Sar? Saya itu berpikiran enggak kekanak-kanakan, Pak. Oh. Tapi udah tahu belum apa yang membuat kamu akhirnya gue nggak boleh kekanak-kanakan kayak gini nih. Biasanya apa? Oke. Sekarang kita ke cowok deh ya. Saya minta Rusdi coba. Kira-kira ada perubahan apa aja yang dirasakan oleh Rusdi? Atau kalau nggak teman-teman yang lain, boleh ada satu orang mungkin yang mau langsung. Oh ya, Rusdi. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kira-kira apa perubahannya, Gi? Ya, kalau selama kurang lebih 20 tahun yang saya alami, Pak, kalau perubahan dalam hidup, ya sudah merasakan sedikit perjalanan hidup. Wes. Gimana betapa sulitnya untuk
memperjuangkan cita-cita Oke. untuk dari mulai SD sampai kuliah gitu kan. Gimana udah ngerasain sih gimana perjuangan orang tua, bekerja dari pagi sampai sore. Oke. Terus dari pengalaman hidup itu kamu jadi lebih apa? Ya dari pengalaman itu saya itu lebih giat lagi, berusaha untuk belajar lebih giat lagi, Pak. Untuk menggapai cita-cita saya. Yes, cakep, keren. Makasih Rizky ya. Iya, Pak. Oke. Kayak teman-teman mungkin ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Mungkin ada yang lebih ngerasa ke fisik, barangkali yang cowok misalkan awalnya nggak punya brewok, sekarang jadi punya brewok gitu. Dan itu tanpa diolesi minyak, lebat banget brewoknya. Atau buat teman-teman yang perempuan, bertambahnya tinggi badan, atau itu kan perubahan yang paling gampang dirasain. Jadi kalau kita simak ya banyaknya lebih ke sikap yang berubah dari teman-teman. Nah, dari perubahan yang teman-teman tulis tadi, itu kita coba lihat lagi. Apakah itu termasuk sebuah perkembangan dalam diri atau bukan? Karena nanti kan saat kita ketemu siswa pun, setiap hari, setiap waktu pasti akan ada perubahan-perubahan perilaku. Tapi si perubahan perilaku itu ada yang merupakan sebuah perkembangan, ada yang emang yang nuansa sehari-hari aja gitu yang berubah gitu. Apakah cuma kebiasaan ke perilakunya? Kalau kita mau melihat apakah perubahan itu sebuah perkembangan, nanti akan ada ciri-cirinya. Tapi kalau tadi ada yang agak susah gitu untuk menuliskan kira-kira saya perubahannya apa aja ya, atau ini masuk perkembangan atau bukan, masih bingung kayak begitu, kita bisa lihat dari 3 hal ini teman-teman. Jadi ada 3 hal yang biasanya itu akan selalu kebawa tuh kalau kita ngomongin perkembangan dan perubahan pada diri. Kalau secara kuantitatif artinya sesuatu yang ukurannya jelas, ada angkanya gitu, kita akan ketemu sama pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini biasa kalau di usia anak-anak itu selalu ke bawah tuh, pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan ini sifatnya lebih ke selalu ada penambahan gitu. Secara angka ada alat ukurnya, dan di satu waktu akan ada batas maksimal. Ya contohnya kayak tadi tinggi badan gitu. Di usia tertentu pasti tinggi badannya udah stop di situ aja. Jadi jangan berharap dengan obat peninggi badan yang ada di komen Instagram gitu. Karena emang ada batas maksimalnya gitu setiap orang tuh di usia tertentu. Atau kayak gigi misalkan kalau udah di usia 20-an gitu dicabut gak akan tumbuh lagi giginya, udah wassalam gitu. Artinya akan ada batas maksimal. Jadi kalau belajar dan latihan ini adalah proses di mana kita mengalami sesuatu akhirnya ada dampaknya sama diri kita. Bedanya belajar sama latihan, kalau belajar itu pengalamannya bisa macam-macam, random gitu. Kalau tadi dibilang sama Rusdi, saya udah banyak banget merasakan perjuangan orang tua. Nah makanya saya tanya lagi, dari apa yang kamu rasakan itu, kira-kira apa yang kamu rubah dalam diri kamu? Karena ketika kita cuma merasakan aja, tapi kita nggak ada yang berubah dari perilaku kita, itu bukan perkembangan, itu hanya penambahan pengalaman hidup gitu. Jadi kalau tadi jawabannya, iya saya ngerasain banget perjuangan orang tua, akhirnya saya jadi lebih ngatur keuangan, nggak sembarang minta ini itu,
Karena saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang perlu waktu dan perlu usaha yang besar dari orang tua saya. Akhirnya kita belajar untuk mengelola keuangan, mengelola keinginan. Itu baru perkembangan. Tapi kalau latihan, ini lebih ke kita mendapatkan perlakuan tertentu yang sistematik. Artinya ada tahapan-tahapannya. Kalau kita flashback, waktu dulu kecil kan, belajar jalan itu nggak tiba-tiba diberdiriin terus disuruh lari. Tapi di awal merangkak dulu, terus baru diberdiriin dulu, bahkan belajar berdiri, belajar melangkah sampai awalnya kan tangan kita dipegang gitu. Nah, itu latihan, jadi ada tahapan-tahapannya, tuh nggak tiba-tiba kita mengkondisikan seseorang atau kita sebagai individu dikondisikan, nggak langsung. Kalau belajar sholat misalkan awalnya ngikut-ngikut gitu kan di latihnya, kemudian di usia tertentu coba disuruh sendiri, bahkan ada hukuman kalau nggak sholat kayak gitu, sampai akhirnya saat dewasa udah nggak usah disuruh lagi. Ada juga kematangan. Kalau kematangan ini hubungannya dengan waktu, kesiapan diri seseorang untuk memfungsikan apa yang dia punya, mau itu secara fisik ataupun secara psikis. Kalau secara fisik tadi, otot-otot kaki udah kuat atau belum, rangka kita udah kuat atau belum untuk menopang badan sehingga siap untuk berdiri dan berjalan, kayak gitu kan. Kalau secara psikis, kayak saya tanya makanya, kapan kamu merasa kayaknya saya nggak perlu kayak manja-manjaan kayak begini, kayak gitu kan. Karena secara kognitif, misalkan kita udah siap untuk mengambil keputusan, kita udah bisa memahami berbagai situasi, gitu, itu kematangan. Jadi lebih kata kuncinya adalah fungsi diri manusia. Jadi kita udah ada kesiapan di situ. Nah, 3 hal ini akan selalu ikut tuh terhadap setiap perubahan diri kita. Dan kita bisa menilai itu sebagai proses perkembangan atau bukan, ya tinggal lihat aja ada penambahan secara fisika, apakah ada perubahan perilaku karena sesuatu kita alami, atau memang pada waktu tertentu kita merasa udah siap untuk melakukan sesuatu. Kayak sekarang misalkan di usia 20-an, teman-teman mungkin ada yang udah dihadapkan pada pilihan, lo mau nikah usia berapa nih? Karena dirasa sudah matang. Ya kan? Kalau perempuan misalkan ada yang mengalami head, gitu kan? Head ini ada hubungannya dengan kematangan organ gitu. Fungsi organ tubuh kita dalam hal ini berarti untuk wanita kan ovariumnya sudah siap tuh, gitu. Ada siklus-siklusnya kayak gitu. Nah, tinggal kita lihat lagi, si perubahan ini terjadinya hanya dalam satu momenkah atau berjalan sepanjang hayat. Karena ketika kita berbicara perkembangan, kalau kata Harlock ya, perubahannya itu berjalan sepanjang hayat. Dan nggak terjadi tiba-tiba. Gitu. Perubahan yang disebut perkembangan itu muncul karena adanya tadi dorongan secara hormonal, secara fisik, gitu, memang ada waktunya. Bahkan pengalaman hidup. Pengalaman saat di kelas. Nah, makanya harus ada perbedaan saat kita SD, SMP, SMA, kuliah. Karena pengalaman belajarnya juga logikanya dan idealnya berbeda gitu. Sehingga ya harusnya ada perilaku-perilaku yang berbeda yang terjadi. Kalau tidak ada perubahan perilaku gimana dong, Pak? Nah, kemungkinan
itu disebut immaturity, ketidakmatangan, atau kalau nggak ada perubahan ya stagnan gitu. Makanya selalu ada yang bilang kalau usia sama umur itu beda. Usia lebih ke mental, umur ya lebih ke penambahan angka aja. Ada yang bilang seperti itu. Karena ya tadi saat kita mengalami pengalaman belajar bisa jadi beda-beda tuh cara menjalaninya, cara kita mendapat perlakuannya juga beda gitu. Biasanya waktu untuk seseorang mengalami kematangan fisik itu ada range-nya tuh. Biasanya di usia sekian sampai sekian itu jelas gitu. Tapi kalau secara psikis kematangan itu bisa berbeda-beda. Mengapa berbeda? Ya kan di perlakuan orang tua, perlakuan teman itu akan ngaruh banget. Gitu. Sampai sini kira-kira adakah yang mau diobrolin dulu atau ditanyain? Boleh teman-teman di kolom chat atau boleh dinyalain mic-nya. Silahkan. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Ada satu kalimat yang perlu teman-teman pahami di sini. Change over time atau perubahan sepanjang hayat. Maksudnya apa sih perubahan sepanjang hayat itu? Ya kita selama kita hidup ya kita pasti akan ada perubahan yang kita rasakan. Terus ada juga seperti ini. Kalau di fase atau waktu tertentu kita belum mencapai tugas-tugas tertentu yang disebut tugas perkembangan, biasanya itu akan menghambat ke perkembangan selanjutnya. Yang tadi misalkan bahasa yang sering teman-teman omongin tadi kekanak-kanakan, childish. Mengapa itu bisa muncul? Bisa jadi di usia anak belum beres tuh. Belum beres untuk banyak cerita dan mengungkapkan pendapat sama orang tua, atau waktu bermainnya kurang, belum puas tuh saat waktu bermain gitu. Gampangnya apa ketika waktu bermain kurang? Nanti pas dewasa tuh, pengennya main mulu. Atau saat dewasa, kayak ngoleksi mainan, itu juga bisa jadi. Nanti setelah teori lebih lengkapnya di pertemuan besok, kita akan mulai fase perkembangan. Nah, perkembangan pun itu kita bisa lihat kalau sadar dengan ciri-ciri berikut kita teman-teman. Perubahan yang kita alami itu bisa termasuk perkembangan kalau kejadian secara sistematis, nggak tiba-tiba. Kalau pengalaman perubahan yang tiba-tiba apa? Misalkan ya kita mendapatkan kejadian nggak enak, akhirnya jadi pendiam terus, ya kan? Atau punya pengalaman yang nggak enak, akhirnya kita tidak mau terjadi lagi dan akhirnya menghindari situasi itu. Jatuh dari motor, akhirnya menghindari ke naik motor. Itu jadinya disebutnya trauma. Ya. Pokoknya sesuatu yang kejadian-kejadian yang luar biasa yang akhirnya menunjukkan perubahan yang tiba-tiba itu bukan termasuk perkembangan. Ya. Kayak gaya raise hand siapa? Rizky ya, Rizky. Tadi ada raise hand. Kira-kira mau bertanya atau apa? Nih.
Oke. Kejadian sistematis dalam proses perkembangan itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itu biasanya kita bisa bagi dari per usia. Gitu. Dan setiap tahapan itu harus dilalui dengan baik. Karena ketidakmampuan kita berubah di tahapan tertentu, itu akan berdampak untuk tahapan selanjutnya. Contohnya kayak gini deh. Kalau kita belum bisa ngitung tambah kurang gitu kan. Begitu kita masuk kelas selanjutnya, di situ ada persamaan, udah pasti nggak akan bisa. Karena tambah kurangnya aja belum bisa. Gitu. Itu artinya progresif dan berkesinambungan. Secara kognitif, misalkan kalau kita di usia anak atau remaja tidak terbiasa diajak berpikir kalau ada sebuah kejadian atau ada hal yang harus diputuskan, nggak pernah diajak ngobrol seperti itu, begitu dewasa kita akan selalu bingung dan bergantung sama orang lain. Itu artinya progresif dan berkesinambungan. Dan perkembangan ini tidak selalu kok berhubungan dengan sesuatu yang indah. Tapi justru ada kalanya kita akan mengalami hal-hal yang nggak enak. Dan justru di situ kita sedang mengalami proses untuk berkembang yang disebut dengan adaptasi jadinya. Nanti kalau teman-teman ngelihat di usia remaja, misalnya kita coba ingat waktu SMA, kayak banyak banget ya konflik, banyak yang bikin stres, pengennya tuh berantem gitu kan. Itu hal yang wajar. Karena di masa itu justru kita harus ketemu sama konflik. Kalau kita nggak ketemu sama konflik, nanti di usia dewasa kaget sama kenyataan hidup. Nggak bisa memutuskan, nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa menyelesaikan persoalan dengan damai. Gitu. Karena ya tadi, salah satu ciri dari perkembangan adalah berkesinambungan. Dan ada porsinya. Ya. Jadi misalkan di usia anak porsinya apa sih? Porsinya ya mau mikirin sesuatu yang agak dulu deh, jangan dulu ngomongin yang terlalu luas, yang menghayal. Tapi begitu masuk usia seperti kalian nih, karena udah banyak melihat, banyak ngobrol, harusnya itu udah bisa berpikir yang lebih luas. Nggak lagi gigi T gitu. Nah, perubahan-perubahan itu ada porsinya tuh di setiap tahapan. Persoalannya adalah saat kita nggak sadar, nggak paham dengan porsinya individu di usia tertentu, dengan kematangan fisik tertentu, itu akhirnya akan menjadi salah suai. Ya tadi misalnya di usia remaja, malah terus aja dikasih apapun yang dia pengen. Nanti saat usia dewasa, dia akan tetap jadi manja. Gitu. Oke, tadi saya tanya sama kalian, di usia berapa akhirnya merasa, oh kayaknya gue nggak perlu kekanak-kanakan. Itu adalah ciri yang ini nih. Pasti akan ada masanya keinginan-keinginan itu hilang gitu aja. Tapi akan muncul hal-hal baru yang kita butuhkan atau ingin kita lakukan. Bahkan kemampuan baru. Contoh yang paling simpel ya tadi. Saat kita udah bisa jalan, itu akan lenyap tuh kebiasaan merangkak. Karena kita udah bisa jalan. Gitu. Saat kita sudah merasa puas di usia anak untuk bermain, perlahan akan lenyap.
gitu. Tapi akan ada konteks kesenangan yang berbeda lagi, gitu. Dan cara kita mendapatkan kesenangannya juga akan berbeda. Kalau dulu yang happy buat kita adalah bisa ngobrol sama teman, misalkan bisa bisa nunjukin diri kita punya apa aja. Tapi saat usia dewasa justru nanti hilang tuh keinginan itu. Yang dipengen apa? Me time. Pokoknya aku sendiri aja ngerasain happy, ngerasain tenang gitu. Itu kalau yang saya rasain ya kalau di usia dewasa. Di usia kalian mungkin akan berbeda lagi konteks kesenangannya. Ya, itulah perjalanan hidup, itu perubahan yang menunjukkan adanya perkembangan. Ya. Jadi porsi-porsinya akan berubah. Nah, kalau hari ini kita masih sama aja nih kepengennya kayak waktu zaman sekolah dulu, wah itu gak patut dipertanyakan. Ada proses perkembangan di bagian mana nih yang nggak tercapainya. Dan itu ngejarnya akan repot. Semua perubahan itu terjadi bisa jadi dua hal. Yang pertama memang bawaan alami, ya. Bawaan alaminya ya secara fisik tadi yang paling besar misalkan. Bawaan alami di sini kayak hormon, kenapa di usia remaja itu selalu banyak kepengen, karena ada dorongan energi yang besar gitu. Mengapa gampang banget kesulut? Ya secara alamiahnya ya lagi meletup gitu hormon di usia remaja itu. Makanya nanti sebagai guru ya kita nggak bisa dong gampang tersinggung sama siswa. Kalau siswa kelihatan melakukan sesuatu yang menurut kita ini nggak pantas nih. Kalau inget dulu waktu SMA apa SMP ya, karena saya di pesantren ada waktu namanya libur bulanan. Di libur bulanan itu kita boleh pulang tuh ke rumah. Kebetulan ada satu pola, kalau nggak ada guru, kita bisa pulang lebih cepat. Gitu, misalkan jam 10 udah nggak ada guru, ya udah jam 10 udah boleh pulang ke rumah tuh. Nggak boleh mudik. Akhirnya yang dilakukan oleh teman-teman adalah membuat suasana kelas nggak nyaman. Jadi begitu masuk kelas, semua udah pada pakai baju untuk mudik. Itu kan kalau kita sebagai pengajar yang nggak peka dengan kondisi itu, kita langsung marah-marah. Tapi guru kita saat itu ya udah, nih anak-anak udah pengen pulang, gitu. Karena ya gejolak emosi di usia remaja ya kayak gitu, nggak bisa tahan. Makanya harus dilakukan adalah disalurkan si energinya. Tapi ada juga nurture. Nah, nurture ini lebih ke pengalaman hidup. Kondisi-kondisi yang kita peroleh di lingkungan rumah, pertemanan, sekolah, itu namanya nurture. Dan ini bisa jadi kebawa sepanjang hidup. Contoh yang paling sederhana apa? Kalau teman-teman datang ke acara seminar, acara kuliah atau kuliah gitu, pengennya tuh selalu di bangku belakang. Bisa jadi saat dulu sekolah nggak pernah di rolling. Dan selalu merasa aman ketika kita duduk di bangku belakang. Kalau di masa sekolah dulu tidak terbiasa untuk bertanya, berpendapat, nggak ditanya sama gurunya. Begitu usia sekarang, diberegelin pertanyaan sama dosen, bingung. Nah, itu nurture. Karena pengalaman secara psikis dan sosial saat sekolah dulu.
Makanya balik lagi tuh ke ciri yang Kagi bawa perkembangan itu, terjadi sepanjang hayat dan berkesinambungan tuh. Akhirnya berkesinambungan itu akan ngefek ke waktu-waktu selanjutnya. Gitu. Harus sadar betul dengan setiap kejadian yang kita alami, fase hidup yang kita alami, kita harus menyadari betul tuh. Ini kalau saya nggak selesaiin, dampaknya gimana? Dan sebagai guru, akhirnya kita harus peka terhadap perubahan-perubahan tadi. Secara fisik, kalau teman-teman di pendidikan sejarah, kemungkinan akan ngajar di SMP dan SMA, kita harus peka betul perubahan fisik di usia tersebut. Nggak tahu ya kalau sekarang seperti apa. Kalau dulu, sering banget anak sekolah itu di SMP SMA aku pengennya pakai jaket mulu. Nutupin bau keringat gitu. Akhirnya nggak pede. Atau tadi secara hormon bergejolak, kita harus paham betul. Ada satu waktu di mana mereka tuh pengen istirahat mulu. Ada satu waktu yang mereka pengennya tuh benar-benar energi. Gitu. Sehingga ya dampaknya situasi belajar nggak bisa tuh terus-terusan duduk kayak begini. Dan kita harus kenal bentuk perilaku khas pada setiap fase. Minggu depan kita akan ketemu sama itu, ciri perilaku khas setiap fase perkembangan itu apa aja. Di usia remaja terutama, karena kebetulan akan ngajak di remaja. Kalau udah paham semuanya, barulah kita bisa men-setting nih kegiatan belajarnya akan seperti apa, karena itu adalah pengalaman belajar. Termasuk saya harus komunikasi dengan siswa itu seperti apa. Bahasa-bahasanya, terus gaya bicaranya. Nanti akan ada saat dimana kalau kalian naik PPL deh, ada guru yang bakal ngomong, jangan terlalu dekat sama siswa, enggak mereka malah jadi ngelunjak. Nah, kita harus bisa mengatur porsi berarti. Yang terakhir ya, menciptakan lingkungan yang suportif pada perkembangan siswa. Contohnya ya tadi, gimana caranya mereka bisa selalu berpendapat, gimana caranya mereka bisa kenal dengan masalah dan mau mempelajari masalah itu. Sehingga mereka akan berkembang secara optimal. Yuk, kita diskusi teman-teman. Sejauh ini apa aja yang bisa diterima, apa yang sudah diterima, apa yang masih menimbulkan pertanyaan, boleh dinyalain mic-nya atau catat di kolom komentar. Silakan teman-teman. Ada 16 yang ngasih standby di sini. Saya pengennya sama Sri Lestari deh. Dari apa yang ditulis tadi di awal, kira-kira itu termasuk pada perkembangan atau enggak? Kalau itu termasuk perkembangan, boleh kasih tahu. Cirinya apa? Boleh nyalakan mic-nya. Oke. Suaranya nggak masuk nih, Sri. Apa delay jangan-jangan?
Nah, coba. Kecil suaranya ya. Oke, kita coba sekarang Liza ya, Liza lagi ya. Yang Sri kayaknya nggak masuk suaranya. Bagi nyalain Liza. Ya kira ditulis lagi, itu termasuk perkembangan atau bukan? Baiklah, saya Liza Nadia. Termasuk, Pak. Oke. Boleh lagi kasih tahu kayak nulis apa, terus ini masuk pada perkembangan yang bentuk apa tadi? Perkembangan yang terjadi sama kita, Pak. Iya, yang tadi ditulis sama Lisa apa? Oh, kalau yang ditulis tadi, apa sih lebih sering introspeksi diri, Wes itu? Lebih sering introspeksi diri. Oke. Itu masuknya ke perkembangan bentuk yang mana, Ki? Yang dari 3 tadi. Ya, kayak ada pertumbuhan, ada belajar dan latihan, ada kematangan. Kira-kira itu masuknya kemana? Kematangan, Pak. Kematangan. Kenapa kematangan? Ya. Kita jadi bisa lebih memperbaiki diri, jadi lebih baik lagi, gitu, Pak. Oke. Kalau kematangan itu dia lebih ke kemampuan ya. Kemampuan dan kesiapan. Jadi kalau misalkan introspeksi diri, itu sebenarnya kan belajar ya. Nah, matangnya apa? Matangnya adalah tidak mudah mengambil keputusan. Lebih banyak mempertimbangkan sesuatu. Nah, itu kalau kematangan berarti yang tadi, yang mempertimbangkan sesuatu, ketika mau mengambil keputusan, lebih bijak, itu matang. Tapi kalau yang disebutkan sama Liza, itu bisa jadi masih di proses belajar. Gitu. Ada lagi yang ditulis? Oke. Sekarang aku pengen ke Ocha. Kira-kira Ocha kayak nulis apa aja, itu masuknya ke perkembangannya apa? Baik, Pak. Saya pola pikir terus berkembang dan menjadi dewasa. Oke. Masuk pada belajar dan latihan. Masuk pada belajar dan latihan. Mengapa? Karena setiap ada setiap ada pola pikir, kita berpikir untuk menjadi yang lebih baik dan terus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oke. Belajar seperti itu dulu kayak gimana prosesnya? Dulu, Nah, gimana? Ayo.
Nah, kalau tadi Ocha menganggap perkembangannya itu karena belajar, kalau memang benar itu karena belajar, idealnya Ocha itu bisa cerita pengalaman apa sih yang dialami saat itu sampai akhirnya selalu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Contohnya, misalkan, oh Pak, saya sering banget ditanyain sama orang tua kalau saya mau minta sesuatu. Misalnya ditanyanya apa? Ditanyanya, kamu yakin nggak mau beli ini? Ya kan? Atau dikasih pertimbangan, kalau kamu beli ini, nanti kamu harus ngabung sekian. Misalnya kayak gitu. Jadi terbiasa untuk diajak mempertimbangkan sesuatu. Nah, berarti itu perkembangan yang didasari oleh pengalaman belajar. Ya. Lebih ke baik buruk, itu berarti lebih ke dampak. Gitu. Nah, jadi teman-teman, saat kita bahas aspek perkembangan moral dan kognitif, itu ada satu video yang menarik yang akan, ya yang perlu ditonton lah teman-teman, tentang sosial eksperimen sih. Dia ada seseorang yang ngelemparin kasus gitu kan, tentang bapak-bapak yang mencuri di supermarket. Nah, ditanyain tuh ke anak kecil, ke remaja, sama ke orang dewasa. Menurut mereka yang dilakukan itu baik atau buruk. Ternyata jawabannya beragam. Nah, karena ya tadi secara kematangan kognitif itu berbeda dan pengalaman hidup juga berbeda. Nah, pengalaman hidup itu yang disebut dengan belajar. Kalau saya coba cek pertanyaan tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, ini termasuk perkembangan yang mana? Biasanya kebanyakan kesulitan untuk menjelaskan ini tuh kematangan atau belajar. Karena perbedaan pengalaman hidup itu biasanya. Kalau pertumbuhan itu paling gampang diidentifikasi karena berasa banget dan kelihatan. Nah, kita biasanya suka nggak yakin, gue bener nggak sih kayak begini gitu kan? Bener nggak sih berubah? Bisa jadi karena kita tidak terbiasa menyadari setiap perubahan yang terjadi pada diri kita. Itu satu. Terus yang kedua, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda tadi. Kalau kita mengalami pengalaman yang beragam, itu biasa lebih gampang untuk menilai perubahan dalam diri kita. Tapi kalau pengalaman hidupnya flat, udah pasti akan susah menilai kesiapan. Contohnya gini deh. Mohon maaf nih ya, perempuan yang cuma di rumah aja sama yang terbiasa bergaul di luar rumah, itu akan lebih gampang menimbang saya siap untuk memiliki pasangan hidup atau enggak. Ya kan? Kalaupun pada akhirnya merasa tidak siap, dia punya banyak pertimbangan biasanya. Tapi kalau yang di dalam rumah aja, dia akan merasa bingung. Kan nggak tahu gitu. Saya mampu apa enggak yang kayak gitunya. Karena ya tadi, tidak terbiasa bertemu sama orang sekitar. Nggak biasa ketemu sama konflik. Nggak biasa untuk menunjukkan saya itu seperti apa, mengekspresikan diri. Itu biasanya. Karena itu kalau kita ngomongin pengalaman hidup yang berbeda akan berdampak kepada perubahan dan perkembangan yang berbeda juga. Termasuk ya tadi menilai dirinya. Jadi kalau rekomendasi saya sih sebagai calon guru, yuk perbanyak pengalaman hidup supaya lebih sadar setiap perubahan dan gerak-gerik orang di sekitar kita. Jadi nanti saat kita ngeliat siswa juga kita udah tahu nih pola-polanya. Karena perkembangan itu punya pola-pola khusus. Dan khas polanya itu biasanya. Nanti minggu depan kita akan bahas pola-pola perkembangan juga. Ada lagi nggak yang mau diskusi yang kira-kira?
Pak. Yuk. Gimana lagi? Gini Pak, seandainya tuh ada orang tua Pak. Orang tua itu tuh punya anak. Nah, dari segi mendidiknya anak itu, misalnya orang tua itu tuh mendidik anaknya tuh misalnya anaknya itu mau minta uang. Tapi orang tuanya itu tuh nggak secara langsung ngasih gitu Pak. Iya. Nah, si anak ini tuh minta uang ke bapaknya, tapi bapaknya tuh nggak langsung mau ngasih. Dari segi sosialnya itu tuh tindakan seperti itu tuh bisa dikatakan mendidik atau tidak Pak? Oke. Kita jawabnya sebenarnya harus sebagai konsep mendidik ya. Kan kalau mendidik itu upaya sadar yang dirasakan oleh dua pihak, yang mendidik sama yang dididik gitu. Bagusnya kalau emang mau mendidik, dikasih tahu ke anaknya kenapa saya nggak langsung ngasih. Dan apa yang harus dilakukan oleh anaknya. Itu baru mendidik. Tapi kalau dibiarkan gitu aja, kita kan nggak bisa menebak ya. Saya nggak tahu nih orang tuanya saat membiarkan itu, apakah dia lagi cari duit atau emang orang tuanya pengen ya udah nanti aja lah gitu kan. Kan jadi banyak pertanyaan. Mendidik itu pada hakikatnya harus benar-benar dirasain sama nih antara peserta didik sama pendidik. Makanya bagusnya ya sebagai orang tua kalau memang mau melakukan tindakan mendidik pada anak, dikasih tahu mengapa dia melakukan itu. Jadi anaknya tahu, oh saya berarti harus ngapain nih. Dari situ akhirnya dia akan belajar. Ketika saya punya keinginan sama orang tua, saya harus siap apa dulu. Misalkan saya harus bisa menjelaskan mengapa saya pengen itu, atau saya harus tahu bahwa orang tua saya itu nggak bisa saat itu juga ngasih. Jadi kalau bisa sih seminggu sebelumnya dikasih taunya kayak gitu kan. Itu baru mendidik. Gitu. Kayak saya ngalami menebak-nebak sikap orang tua saya. Biasanya bapak kalau kayak gitu. Kalau ibu kan dia lebih belak-belakan ya. Aduh pusing, ibu lagi nggak punya duit. Jangan dulu banyak mau. Kalau ibu biasa gitu. Tapi kalau bapak, ya udah ntar. Gitu kan. Kita nggak tahu nih. Bapak itu maksud ya udah ntar itu apa. Iya Pak, betul Pak. Ya kan? Akhirnya menebak-nebak. Kayak yang saya pelajari sih akhirnya dari konsep dan pengalaman hidup saya, kayaknya harus kasih tahu deh setiap tindakan kita itu. Supaya ya jelas ujungnya apa yang harus dilakukan oleh anak sebenarnya. Gitu. Gitu lagi ya? Iya Pak. Ya, kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bikin lebih sadar tentang apa yang kita alami sekarang dan kita bisa memperkirakan next-nya kita harus ngapain teman-teman. Itu adalah target dari mata kuliah ini dan di pertemuan ini. Nanti untuk selanjutnya kita bisa diskusi via WhatsApp. Boleh tanyakan di WhatsApp, misalkan kalau ada yang baru keingetan atau ada masalah yang emang baru kelihatan. Saya mau bertanya. Oke lah. Silakan. Apakah di saat kita sudah mengalami fase dewasa, apakah seterusnya kita akan mengalami fase dewasa tersebut? Apa berubah-ubah? Oke. Kalau fase pasti akan berubah sampai akhirnya kita meninggal. Ya kan? Kan fase itu apa ya sebenarnya? Perubahan fisik yang paling gampang fase itu. Kalau kita lihat fase bulan kan bulan tuh dari bulat jadi setengah lingkaran, jadi seperempat, hilang. Akhirnya muncul bulan baru gitu kan. Nah, fase dalam
konteks perkembangan pun sama, fase kehidupan manusia jadinya. Fase hidup itu dibagi menjadi dari masa kandungan, anak, remaja, lanjut usia, meninggal. Gitu. Dia perubahannya akan selalu ada. Nah, yang berbeda itu adalah cara setiap orang menjalani fase itu. Secara fisik mungkin akan terlihat perubahannya udah jelas. Tapi secara psikis, kalau pertanyaannya Ella ke sana gitu, misalnya sikap kita kan berubah nggak sih kalau udah dewasa? Maksudnya gitu mungkin ya. Itu tergantung ke cara kita menjalani keseharian itu. Dan seberapa sadar kita ada di fase itu. Ya nggak? Iya. Ya kan? Makanya dalam terapi psikologi, kalau saya boleh share, upaya pertama kali yang dilakukan oleh terapis atau psikolog itu adalah membantu menyadari kondisi saat ini. Contohnya, tadi kekanak-kanakan akhirnya disadari bahwa sekarang itu udah waktunya kamu untuk bisa menentukan pilihan, tidak bergantung sama orang. Kalau udah masuk di fase lanjut usia, disadarkan bahwa misalkan saat ini adalah fase di mana anak-anak itu punya kendali sendiri. Dan orang tua itu akan tetap kok berada pada kondisi di mana ya udah hidup sendiri lagi kayak zaman dulu. Oke, belum punya pasangan, atau nggak punya anak, kayak gitu. Akhirnya kan yang dilakukan apa? Diajak berpikir, kira-kira hal apa yang bisa menyenangkan diri secara pribadi tanpa harus bergantung pada orang. Muncullah ikut komunitas lanjut usia, senam sehat, karya wisata, di masjid, kayak gitu kan. Kan dia sadar posisi hidup dia sekarang ada di mana. Tapi kalau dia tidak sadar, yang jadinya halu atau Alzheimer, salah satunya kalau di usia lanjut. Ya kan? Halusinasinya apa? Suka ada yang tiba-tiba kebayang dulu misalkan didatengin sama temennya, padahal temennya juga nggak ada. Kita horor kan, wah kenapa nih gitu. Padahal itu adalah kenangan masa lalu yang muncul kalau secara teori. Halusinasi itu kan seperti itu, halu tuh. Ya perubahan akan ada, cuman ya tadi bentuk perubahannya bisa jadi penurunan, bisa jadi justru kemampuan yang lebih baik dari orang itu. Kan ada juga yang di usia tua malah dia makin energik, makin produktif kayak gitu. Kuncinya gimana? Pertama tadi menyadari posisi dia di fase tersebut dan dia tahu apa yang bisa dia lakukan di fase itu. Gitulah Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Kita cukupkan saja untuk hari ini, teman-teman. Sudah 1 jam kita bareng-bareng. Untuk selanjutnya, nanti silakan dicek di e-learning ke pendalaman materi, dan minggu depan teman-teman fokusnya di e-learning ya. Nanti di minggu depan kita akan ketemu sama tadi fase perkembangan, tugas perkembangan gitu. Karena itu nggak mungkin dijelasin dalam satu pertemuan di Zoom meeting. Banyak hal yang kayaknya perlu teman-teman baca dulu deh. Gitu. Nanti baru kita akan mapping bareng supaya lebih mudah mengingatnya. Itu barangkali teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih udah gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.